Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam sahabat semuanya di Instagram, di Facebook, di Radio Sama, dan juga sahabat YouTube Sama dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami, Inspiring Without Eyes, bersama saya Tofi. Dan samping saya ada, siapa namanya? Umu. Terus Ada saya Fitri. Baiklah, Saya Ayu. Oke, edisi di hari ini Sabtu tanggal 4 Maret ya. 4 Maret. Aku mau 14. Masih tanggal muda. pengen gajian aja. Oh iya. Bentar lagi Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan. Nah, di Sabtu kali ini 4 Maret 2023 formasi kita Berbeda. sangat istimewa. berbeda banget ya. Iya. Kita berlima, Cewek ada yang baru. Oh, yang baru nih. Yang baru. Tutupan ciduran. Oke, sebelum kita lanjutin ya di malam kali ini kita akan ngobrolin seputar hidup seimbang. Nah, seru pastinya ya. Simak sampai terakhir. Itu apa aja, Kak Tofi? Hidup seimbang. Nah, sebelum kita ngobrolin ke sana-sana nih, kita kenalan dulu ya. Jangan pendatang baru. Jangan grogi. Ada infosan nggak? Nah, sama yang baru nongol. Laila udah berapa kali Laila kalau di Ini kali kedua. kali kedua ya? Aku perdana berarti ya? Iya, perdana. Nah, makanya ngomong kan tak culik dulu di sini. Waduh, Tak culik, tak aman ya ajak- polisi. Tak ajak live gitu ya. Oke, dari mana ya? Dari Namanya siapa? Nama asli apa nama bohong? Astaga. Nah, yang asli. Dia mau nyanyiin ini Pak produser radio sama. Ya, Pak produser radio sama juga namanya banyak banget. Nah, ini juga mau nyanyiin ya. Saingan. Nama asli dulu. Nama asli Siti Rahma. Si Rahma. Yuk. Nama bohongan? Ya, itu tadi Bohong. Umu. iya. Umu. Nama bohongan. Nama panggung? Waduh, jangan deh. Masya Allah. Ada juga nama bang. Heeh. Aduh, Bismillah aja dah. Gak buat kan angkat tangan. Oke. Umu dari mana, Mu? Betawi, Jakarta. Oh, Jakarta. Jaktim. Jaksel tuh kamu Fitri. Jakarta Selatan enggak, aku Semarang. Oh, sama kita kesana banget sama Jaksel. Aku Semarang. Asli. Oke. Nah, mumpung di ini ya, kita spesial cewek semua. Formasinya juga spesial, nggak kayak biasanya. Kita mau ngomongin tentang hidup seimbang nih. Jadi tadi tuh aku habis nonton video. Nonton video ya. Nah, iya pasti menarik. Nah, jadi ada kisah inspiratif nih. Jadi ada beberapa video yang aku tonton ya. Ada beberapa kisah inspiratif dan aku tertarik sama satu video ini, di mana itu mengisahkan dia seorang pemuda, tapi dia udah berkeluarga. Pemuda tapi udah berkeluarga ya. Kebayang lah ya kayak gimana ya. Iya. Kita bayangin dulu ya. Bayangin dulu. Jangan lama-lama. Iya. Udah. Ya lanjut. Udah. Pemuda dia udah berkeluarga, dia sukses di karirnya, dia punya kehidupan yang mapan, dia orangnya fokus banget untuk ya cari duit ya, karena kan dia seorang kepala keluarga, dia tanggung jawab sama keluarganya yang di rumah. Ya dari fokusnya itu ya sesuai dengan usahanya dia sukses di karirnya, sukses di kerjaannya, dia punya materi yang ya bisa dikatakan melimpah gitu kan. Nah, tapi ada tapinya nih, karena saking fokusnya dia cari duit, dia tuh hampir nggak ada waktu untuk keluarga, orang tua, untuk istrinya, untuk anaknya kayak gitu kan. Nah, sampai suatu ketika diprotes tuh dia sama orang rumah, gitu ya, diomel-omelin segala macem kayak gitu. Terus ini pada bayangin semua ya. Asal jangan pada tidur ya.
ngakak sih. Ntar di shoot di zoom cuma Laila aja ntar. Waduh. Jangan. Nah karena saking fokusnya itu kan dapat protesan dari orang rumah, dari istrinya. Nah karena istrinya ngomel-ngomel. Oh, emang istri kayak gitu ya? Oh iya ya. Oh, gitu. Aduh. Tapi saya enggak ya. Oh iya. Enggak. Oh habis ini nanti ini live-nya dikirim ke suamimu ya. Aduh. Oh, gitu. Habis ya. Nah karena istrinya ngomel-ngomel, terus dia tuh keluar rumah untuk cari inspirasi ya, bukan untuk cari yang lain ya, cari inspirasi lah. Waktu di jalan dia tuh ngeliat taman tuh bagus banget, tapi tamannya bukan taman kota, taman itu kayak taman rumah gitu loh. Dia ada rumah yang ada tamannya, terus karena di situ ada yang punya rumah ya, terus disapa sama yang punya rumah. Sampai cowok itu ya pemuda itulah, bapak-bapak muda itu datangin, Pak kok bisa sih punya taman sebagus ini kayak gitu kan, caranya gimana? Karena kan dia secara tidak langsung dia kayak memposisikan dari dirinya ya, dia juga bekerja sebagai kepala rumah tangga, kayak dia nggak sempet gitu loh untuk ngurusi rumah, ngurusi taman, ya ngurusi taman, dia kan fokus cari duit kan. Terus sama itu yang punya rumah tuh dikasih ini mangkok isinya air, nah coba ini kamu bawa, terus silahkan keliling rumah, tapi ingat air yang di mangkok ini jangan sampai tumpah, harus masih utuh kayak gitu kan. Nah beberapa menit kemudian orangnya tuh balik dan mangkok itu airnya masih full. Nah karena yang punya rumah kan kok bisa masih full gitu kan, kamu melihat apa aja di sekeliling rumahku, kamu lihat gak ada batu koleksi, batu apa ya, mungkin kayak batu-batu ini ya, apa ya yang mahal-mahal itu loh. Nah mungkin kayak gitu kan, kamu lihat itu enggak gitu. Terus pemuda itu bilang, enggak Pak, saya enggak sempat untuk memperhatikan sekeliling rumah karena saya fokus menjaga air yang ada di mangkok ini gitu kan. Nah terus sama yang punya rumah itu diginiin, sekarang silahkan kamu keliling lagi, keliling rumah ini, tapi kamu harus memperhatikan sekeliling apa yang kamu lewatin gitu kan, ada apa saja. Nah pas di perjalanan yang kedua ini, air yang ada di mangkok itu ada yang tumpah gitu loh. Jadi di mangkoknya masih ada air, cuman nggak full, nggak kayak tadi kan masih utuh kan. Nah kalau ini airnya tuh ada yang tumpah kayak gitu. Terus dia balik, udah ketemu sama yang punya rumah lah, itu dilihat sama yang punya rumah, kamu lihat apa aja. Terus dia menjelaskan, melihat taman, kemudian melihat hiasan-hiasan di rumah apa aja itu disampaikan. Nah di situ yang punya rumah ngeliatin mangkoknya, kok airnya tinggal dikit kayak gitu kan. Terus dia bilang, karena saya nggak fokus di mangkok, saya ngelihat sekeliling, airnya jadi tumpah deh kayak gitu lah. Itu menjadi analogi di kehidupan kita kayak gitu loh. Nah kita punya tujuan ya, fokus sama tujuan, tapi kita jangan mengesampingkan hal-hal yang sekeliling kita gitu guys. Coba kalau isinya mangkoknya mie ayam pasti Habis bikin aturan ganti. besok kita buat Iya, buat sendiri. nggak jadi keliling rumah nanti duduk makan Makan bersama ya. Atau isinya seblak. Kok malah bahas itu? Iya, malah lagi. Jadi menggoda selera tuh lain gitu. Gitu. Nah terus menurut kalian dari kisah itu gimana nih pendapat kalian? Siapa dulu nih? Ayo siapa dulu? Ayo, Ummu semangat banget nih. Kamu dulu. Gara-gara mie ayam di sebelah. Waduh. Iya benar. Emang urutannya bukan Mau apa nih? Mau apa? karena Yang mana soal mangkok? yang tadi yang Soal tadi. Pesannya kopi. tadi. Oh, intinya
ya harus balance, asik. Balance. Salah ya? Balance. Gitu lah. Jadi harus bilang mana yang di mangkok sama yang sekitar, maksudnya gitu kan? Nah ya udah. Ya udah, itu aja. Iya, simpel kan? Simple. Antara sebelah sama minum harus Iya, seimbang. ada airnya juga dong, berarti sebelah plus minuman. Oh iya. Kalau kepedesan ya? Nah itu, tapi kalau mie ayam sama seblak dong, ntar gimana? Ntar yang ada kita demo dong. Atau minumnya doang ya kan? Ntar yang ada gendut, perut kita kembung. Kembung ya. Aduh. Iya. Kalian ya. Aman. Ayo, siapa? Fitri. Menurut aku sih itu ya, dari tadi kan dia hanya fokusnya, harusnya dia fokus 2, tapi dia cuma memfokuskan pada satu titik aja. Nah, kalau menurut aku sebaiknya sih dia harus bisa fokus keduanya itu gitu. Supaya Ya agar semua itu bisa harmonis gitu. Bahasa harmonis loh. Dalam, Seperti hubungan ya. dalam banget. Iya, hubungan. Tadi kan emang hubungan ini diceritakan. Iya, hubungan keluarganya dan karirnya ya. Iya, nah makanya itu kayak mangkok dan air tadi ya. Nggak sebelah kan? Kayak ayam sama bakso. Lagi dingin-dingin gini lagi ya. Iya. Kok jadi bab itu? Udah campur aduk deh gitu. Oke. Laila? Mbak Ella, Sebenarnya menurutku Iya, ini versi Enggak, masing-masing. mirip tetangga, menurut tetangga. oh iya itu tangga. Ini menurut tanggaku berarti ya. Bukan cimiu, korek apa sih? Korek mie ayam. Itu mie lagi. Oke. Nah, kalau ini ya orang kan beda-beda. Ada tipe orang yang mungkin dia lebih suka fokus pada satu bidang atau hal, tapi emang itu akibatnya harus mengorbankan hal yang lain. Sebenarnya nggak ada yang salah, tapi ya emang harus siap sama konsekuensinya. Iya. Atau gini, mau balance antara tadi ya mangkok bawa isinya bawa air gitu kan. Gimana sih kok Iya, ribet banget iya. bawa air? Bukan mie ayam, kita aja. Bukan sebelah itu Mangkok. Bawa mangkok isi air sambil lihat kiri kanan gitu kan ya. Ya nggak apa-apa gitu juga karena ya tapi dapatnya emang ini ya setengah sih. iya, soalnya tumpah-tumpah. Airnya setengah-setengah tapi dia dapat pemandangan sekitar juga ya nggak jadi istilahnya kalau itu mau menekuni satu bidang nggak jadi spesialis sih, tapi tahulah dasar-dasar antara beberapa bidang itu juga bagus juga untuk beberapa orang. Jadi tergantung sih mau pilih yang mana karena itu ada konsekuensinya dan setiap orang tuh kan beda. Iya. Hidup adalah pilihan. Iya. Wah. Nomor berapa? Kan kata suruh milih. Nah, itu pilpres nanti itu masih tahun Oh depan. beda ya. Tapi suruh milih katanya. Ini belum kampanye ini. Ini bukan kampanye Depan, ya, sahabat sama ya. Kirain nomor 1. Ada partai ya. Oke, ayo. Kalau menurutku itu ya boleh fokus. Boleh sih fokus di satu titik itu, tapi jangan terlalu fokus lah, karena kan kalau terlalu fokus nanti bisa apa ya? Bisa Nggak- Bisa stres. Iya, bisa stres juga. Tertekan. Jadi kan nggak seimbang gitu. Oke. Ada lagi? Udah. Oke. Tapi gimana? Menurut Miss Tofi. Ah, dari todong nih. Harus dong. Sebelah gimana? Aman. Aman. Jangan bahas itu dulu. Oh, bahas makanan. Tadi sebelumnya dibilang kemana-mana boleh ya. Iya, orang boleh. Jangan nanti Intermezzo aja. itu keroncongan. Kalau menurutku ya, Iya. karena aku yakin semua orang pasti pernah mengalami hal seperti ini, gitu kan? Ya itu kayak yang disampaikan Laila, semua itu dua pilihan itu nggak ada yang salah, semua benar, kembali lagi ke kita. Cuman kalau dari aku pribadi,
fokus itu harus memperhatikan lingkungan sekitar itu suatu apa ya, bisa dikatakan suatu selingan, karena ketika kita fokus melulu kita kan juga butuh hiburan kan. Kita butuh hiburan gitu. Dan ketika kita fokus itu kadang ibaratnya kalau kita lagi ngerjain tugas tuh, coba yang kalian kuliah atau kita lagi nugas apapun di kerjaan juga, Iya benar. aman gak fokus. kerjaan itu juga gitu Mbak. Kita kan punya mentok ya, kayak mikirnya udah buntu banget gitu. Kita kan butuh inspirasi kan. Butuh Terus kemana dong? hiburan, butuh Hiburannya kemana? sebelah. Oh balik lagi. Jadi materinya beda deh ntar. bukan hidup seimbang tapi hidup seimbang dengan sebelah. Hidup seimbang. Iya, hidup seimbang itu. Asupan yang bergizi. Iya. Nah, kita juga butuh hiburan, butuh inspirasi supaya biar bisa fokus lagi. Kayak kita misalkan lagi ngerjain sesuatu, moodnya jelek. Gimana cara kita untuk numbuhin mood kita kan? Kita berusaha balikin mood kita, ya caranya apa? Kita bisa nongkrong, mungkin setiap orang kan masing-masing ya. Gimana coba cara kalian balikin mood masing-masing? Mau apa mau? Ngopi? Balikin mood. Mood itu kayak aku kan mood. Oh iya. Iya. Balikin mood. Balikin mood apa kamu? Ya paling dengerin musik atau suatu hal yang kita suka. Nah itu kan. Scrolling Instagram. Sebelah termasuk. Karena kita suka kan. Benar. Lagi sebelah. Abis dari sini. Oke. Makan bareng. Ini Imu punya kedai sebelah atau gimana? Iya. Itu ada sejarahnya. Pertama kali nongol di sini apa coba? Sebelah. Requestnya itu. Dan dikerjain sama Yuyu. Oke. Fitri punya apa? Kalau menurut aku ya, membangun mood itu kalau aku sendiri kadang nyetel lagu sambil minum es. Kita tuh apa ya? Kita tuh apa ya? Jadi apa ya, kita Putar musik ya. kita muternya musik itu Bahasa menggunakan laptop ya. berapa itu nyetel? Abad berapa tuh? Iya, muter. Bentar, memulai lagu yang di laptop. Nah, Karena gitu, udah kan ngeplay. kita lagi ngetik sambil dengerin lagu sambil minum es krim. Es krim apa tuh? Oh, jangan sebut merek. Ini lagi galau apa gimana? Rasa apa es krimnya? Yang bayar. Rasa bayar. Mau itu. Enggak. Saya lebih suka rasa coklat sama Coklat vanilla kayak gitu. Bukan cuma strawberry. Oh, itu kode sama-sama buat traktir. Iya, sama-sama. Itu kode banget tuh. Boleh kalau mau kesini. Jangan lupa berarti ini nanti kalau sama-sama dapat share-sharean dari Fitri, ya, berarti kode itu dari Fitri. Iya, Es krim ada muat itu. Es krim. Kalau Laila gimana cara untuk itu? Balikin mood. Ya, kurang lebih sama. Geprek. Geprek. Saya geprek. Coba. Geprek sih. Dia langsung kayak sama teman-temannya. Iya. Ya, besti aku tuh. Ayo Makanan semua. Iya, itu kayak Fitri juga. Geprek juga. Play Ini sebelah geprek musik kamu. sama Fly yang gitu-gitu ya. Bukan Itu flyer. Oh beda. Oh Anda play. Go. Iya. Oh salah. sama ini scroll Instagram. Sekeras. Satu lagi. Apa lagi, Mbak? Nonton anime. Nonton anime. Mainan anime. Itu Pak Produser itu kayak suka anime juga. Iya Pak Produser ya? Ada temannya. Anime apa sih? Apa sih? Coba jelasin. Anime Visual. itu animasi dari Jepang. Oh. Ya, karakter Jepang. Berarti pakai kimono gitu ya? Iya. Oh Aishiteru berarti ya? Itu lagu ya kayaknya. Oh salah. Aishiteru tuh bahasa Jepang tapi bukan judul anime yang aku tahu. Oh bulan Dr. Stone. Nah, itu anime itu nggak harus pakai kimono kayak kita, cuma ini kayak orang. Kimono tapi tuh yang buat kartun. odol ya? Itu Itu boleh. Ini nggak boleh. Pak Produser nanti tolong dikat. di apa namanya? Yang tit itu apa sih? Oh, Sensor. Biar dia bikin sendiri. Nah, disensor ya.
Ayo, gimana cara ningkatin mood? Kalau aku bangunin mood itu biasanya nyari yang manis. Siapa ini? Enggak maksudnya makanan atau minuman yang manis. Oh, kirain gitu. Gue makin dulu gitu. Tuh. Nah, itu. Ada lagi, ayo. Udah. Nah, Udah itu jangan banyak-banyak ntar gumoh. Nah, itu dia cara ningkatin mood kan masing-masing orang beda-beda ya. Iya, benar. Dan di sini aku bakalan mengajak kita. Ajak kemana? Makan sebelah. Ih, jangan bahas itu. Oh iya, es krim deh. Iya, jangan. Es krim gimana? Es krim? Enggak. Jadi untuk Enggak nolak. Nggak salah. Enggak atur. Enggak nolak, enggak Keluar salah. aslinya ya. keluar aslinya. Asli lu lebih baik kok. Ketika kita fokus sama sesuatu, kita boleh sedikit untuk berbelok, untuk mencari inspirasi, untuk bangun mood, dan itu semua adalah pilihan kita. Karena seperti yang disampaikan Tana tadi, konsekuensinya pasti ada, dan aku pernah banget ngerasain ini ketika mau lulus kuliah ya. Nah, itu kan kayak punya tuntutan harus fokus, harus tepat waktu, tapi aku juga punya kewajiban yang lain harus aku kerjakan, tanggung jawab lain yang harus aku kerjakan, dan di situ ada beberapa hal yang mau nggak mau ada yang dikorbankan, iya kan? Iya, benar. Ngeri banget. Bukan perasaan kan? Ya Kira korban perasaan. terlalu berat itu. Makanya kan di Terlalu berat itu ya kan? Berat sekali. Kalau perasaan kan itu penting, jadi nggak boleh dikorbankan. Iya. Benar nggak? ini ahlinya ternyata ya. Ahli perasaan. Ahli masalah hati. Ya gitu. Jadi ya boleh fokus itu wajib. Nonton kanan kiri untuk inspirasi, untuk bangun mood itu nggak apa-apa, tapi yang jelas harus bisa memfilter mana yang penting, mana yang enggak. Jadi nggak semuanya dilakuin gitu ya. Kalau itu dari aku. Kira-kira kan pernah merasakan hal yang seperti itu enggak? Perasaan di mana nih yang diomongin? Bukan masalah korbanan kan? Bukan. Oh, ini nanti ditonton suamimu. Oh iya. Ayah Pis. Bilang ya, Pis ya. Zahra Pis. Jadi sama-sama Omu ini Apaan? Mau yang mana? dari Jakarta. Iya. Aku dari Jakarta. Anaknya Omu namanya siapa? Fatimah Zahra. Oh, keren banget ya Oh, namanya. cakep. Fatimah Azhara. Kayak anak Nabi. Mudah-mudahan sih Kan? seperti Nah, Fatimah. jadi nanti ini live kita dikirimin ke suamimu. Ya Allah, orang pertama. Iya. Masya Allah. Saya bangga ya sama aku ya. Kalau akhirnya masuk sini juga. Iya. Masuk YouTube. Iya, masuk YouTube. YouTube-nya sama. Iya. Nah, itu tadi yang aku tanyain, kalian pernah merasakan hal-hal yang kayak ini tadi nggak? Di satu sisi kalian harus fokus karena itu tuntutan ya. Iya, Suatu benar. kewajiban ya kan. Iya. Tapi di sisi lain kan kalian juga pengen merasakan untuk sekali lah bernapas lega, untuk nontonlah lingkungan sekitar, nontonlah apa untuk bisa bangun mood kayak gitu. Tapi jangan lama-lama, benar aja terus balik lagi ke fokus lagi. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Ih, benar banget. Kok kamu nggak napasmu? Nanti dilempar ke dia dulu ya. Oh iya. Biar saya bisa nafas. Oh nggak napas. Dia siapa? Ayo dia siapa-siapa. Ayo siapa dulu yang mau jawab? Fitri dulu mau jawab? Atau siapa dulu? Boleh deh. Nah, gimana rasanya? Sharing-sharing. Pernah ya kayak gitu tuh, satu sisi harus ngerjain tugas, satu sisi pengen nonton itu apa, Konser apa? enggak, bukan konser, di YouTube ya, kayak film apalah kayak gitu. Nonton itu aja butuh fokus ya. Oke. Oke, benar, karena kalau kita berfokus pada YouTube pasti tugas kita akan terbengkalai semuanya. Oh, Curhat Bu. Oh, udah pernah terbengkalai tugasnya. Alhamdulillah belum. Jangan sampai. Itulah kita yang menahan, kita punya pilihan mau bertahan yang Ya itu Allah, yang partnermu dibawa. penting atau kita menurut keinginan. Bertahan atau lepaskan? Iya, Wow. lebih baik kita Bertahan atau melepaskan. lebih baik nonton YouTube-nya kita lepaskan dulu karena lebih penting kita ngerjain tugas.
Bertahan apa melepaskan? Pilihan lagi. Iya, pilihan. Ada lagi kayak Menentukan kita. ada lagi Ayo mau jawab. Enggak, kebetulan aja. Lu main lempar-lemparan. Kamu mau Kayak jawab. bola aja. Yang muda dulu dong. Jangan dia lagi nanti bawa lagi ke hati. Oh, Bawa soal hati. Melepaskan. aku lagi. Misalnya. Ya. Jadi ya, aku juga pernah kayak gitu. Apa ya? Tapi mikir lagi. Mikir nanti Lael. Mikir mulu. Istirahat dulu. Oh, Jawabannya ini soal apa ini sih kurangnya? Soal yang mana Mau ini? fokus Oh, fokus antara atau mau cari mood kayak oh gitu. maksudnya. Aku pikirannya dengan dua orang yang gitu loh. bertahan Malu di udah dan berpengalaman ya. Iya udah, benar. Lanjut dah. Nah, ya itu. Tapi kalau masalahnya takutnya kalau nggak fokus ngerjain tugasku, nyelesain yang jadi ini ya kewajiban, nanti malah jadi masalah buat kedepannya dan masalah juga buat orang lain, kan itu jadi makin rumit. Jadi ya kadang harus ada yang dikorbankan sedikit. Ya Allah, Iya, soalnya hidup cuma sekali, masa dibuat rumit gitu ya. Iya, iya, iya. Udah. Ya, apa yang dikorbankan sedikit, dan setelah dikorbankan itu korban sapi lah. Ini kok nggak masalah? Masya Allah. Amin ya Allah. Iya, semoga terwujud Amin semua. Allah didoain. Amin. Tapi sapinya jangan ke akil dong. Kecil gitu. Iya, aku emang natap sih ke situ. Ya Lela, pulang lihat mana? Yang ada Iya, yang ada kamu mau sama kayak siapa? iya itu dia. Tadi juga sebelum jalan. Kamu sama siapa? Iya, iya. Siapa ya? Iya. Kalian ya. Pakai. Lanjut, lanjut, lanjut. Yuk kamu yuk. Ayo. Lanjut aja, lanjut aja. Jangan. Jadi apa? Ya Allah, PR banget yuk. Bukannya dengerin, makanya fokus. Jangan seblak mulu. Salah dia. Pernah ngerasain nggak masa-masa seperti itu harus fokus? Udah fokus sih, lagi fokus-fokusnya. Terus kayak moodnya mungkin turun, terus kayak pengen cari inspirasi di luar, tapi apa ya, mungkin ada rasa-rasa takut atau gimana gitu. Masih waktu awal-awal. Waktu kecil. Enggak, awal-awal kuliah juga. Awal Kan kuliah. Dan ini bukannya kamu masih awal kuliah? ya kan udah semester 2. Baru aja tahun pertama. Iya. Harus Gitu. tahun. Jadi apa, pengen satu sisi tuh pengen keluar mau cari suasana, tapi satu sisi tuh harus ngerjain tugas, harus nyelesain. Kalau nggak nyelesain ya nanti jadi masalah gitu. Oh iya. Udah yuk. Di asrama aja. Baik. Kamu dulu waktu sekolah ini Bahas sekolah lagi. Oh ya udah lama banget ya. Kita flashback gak apa-apa lah ya. Oke. Biar kamu buka memori yang dulu gitu. Nafas boleh? Boleh. Tarik. Ya. Alamat di. Alamat tutup hidung ntar ya. Udah gak jadi. Next, Nggak lanjut. kayak dekat lagi kan? Enggak. Oh enggak. Apa nanya apa? Dulu kamu Masa lalu? iya masa lalu. Kayak lagu ya? Iya. Itu Tinggi kamu banget. udah jadi tunanetra belum sih waktu sekolah? Yang mana nih? Soalnya nggak pernah. Ada bahasa sedihnya pura-puranya. Sedih. Baik, nggak usah. Sedih-sedih. Enggak, dia bukan orang yang Ini jokes mbak, kok mas serius? Ini garing banget jokesku. Garing tuh kerupuk kan? Udah lanjut. Lanjut. Lanjut aja. Biar didengerin dulu. Oh. Sama ini sahabat Iya. sahabat Oh, iya. Facebook, sama IG tuh dengerin. Gimana mbak? Gimana? Oke 9 ya. Iya gimana? Iya yuk bentar. Iya. Yang mana soalnya? Ya. Sekolah. Iya, pas sekolah. Kalau sekolah sih alhamdulillah masih awas ya. yuk. Jadi kan kamu nggak merasakan apa yang dirasakan tuh mereka bertiga itu loh. Wow. Ya kan mereka bertiga ini masih menempuh pendidikan dengan apa ya, disabilitasnya mereka. Ya. Dengan posisi tunanetra kan pasti ini ya, kalian membutuhkan alat bantu kan? Iya. Ya kan? benar. Kalian harus pakai laptop, komputer bicara, terus juga mungkin buku-buku juga harus yang bentuk digital, Iya. bentuk PDF kayak gitu kan. Jadi Ya, PDF. kalau umur dulu kan pakai buku Nah, biasa, itu buku dia. awas. Iya. Kalian udah canggih udah alhamdulillah. Heeh. Iya.
masukin lagi mama. Masukin lagi. Iya biar Maksudnya enggak udah lewat. ya lanjut next. Nah, kayak gitu kan. Jadi pantangannya banyak banget gitu loh. Iya Iya kan? banyak. Kalau kamu dulu masih ini posisi Dulu. awas ya. Dulu tuh ada kisah dulu. Saya kan SME ya SMK. Oh, SMK. Itu kalau pulang maghrib tuh kan tahu sendiri kan cahaya udah nggak ada kan. Oh, ya kayak Laila ya berarti ya? Iya, Laila. gitu. Malam. Malam gitu ya? agak susah. Nah kan almarhumah nyokap dulu tuh kalau setiap malam Jumat kan saya tahu nih kalau bakalan disembur. Kan karena nggak tahu dia bilang kotok ayam kali nih gitu kan. Akhirnya dia habis makan sesuatu, ya kan? Saya nggak tahu tuh kalau bakalan disembur. Saya nggak tahu banget. Kalau tahu udah akhirnya disembur muka saya gitu biar sembuh atau gimana nggak ngerti. Isinya nggak karu-karuan tuh isinya. Yang ketawa tuh belum selesai. Habis makan sesuatu. Entah makan yang pedes-pedes campur semua lah. Cengkol. Bener kalau Betawi kan terkenal itu ya. Disembur. Akhirnya pengalaman kalau besok malam Jumat begitu lagi, udah pas buka pintu saya langsung kabur. Ngumpet. Itu pengalaman paling ingat. Kok gak ketawa lagi sih kalian? Itu ritual ya. Seorang tua ya. Bener orang tua. Sembuh ya. Betul. Keren banget itu. Ternyata bukan kotok ayam. Apa itu? Kotok ayam itu apa sih? Kayak Rabun semacam. senja ya? Yap. Rabun Oh, ayam rabun gitu. senja. Ya. Ternyata pas tahu tuh pas udah nikah, terus ke spesialis mata ternyata kena di retinitis pigmentosa. Oh, Berubah. RP itu ya. Bukan rupiah ya? Iya. Oh, saya udah mikir rupiah banget. Gitu. Aku mikirnya dulu. Satu dolar berapa ya? Kalau nggak dolar euro. Dolar. Buat beli seblak ya? Aduh, sebut mulu. Dapat satu panci. Bukan satu panci lagi. Satu gerobak. Sekampung. $1 mah. Terus kemana? Ada tiang ya udah. Terus gimana habis lagi di situ? Apa reti? Apa? Saya kan anti biasa meneteskan sih ya. Nggak mau pakai obat tetes. Enggak, maksudnya nangis itu bukan obat tetes. Saya anti banget ya buat enggak. Kan orangnya ya gitu. Makanya suamimu mau sama kamu. Nah, itu dia. Makanya itu. Iya. Kelihatannya 1.100. Oh iya. Kalau kayak gini nggak tahu di mana narinya. Gitu. Karena- Sedih lah pasti. Iyalah. Agak shock. Makanya kata suami, tahu begitu mendingan kamu nggak tahu. Dibanding kamu kayak gini, dan kamu nggak tahu kamu sakit apa. Emang kadang-kadang dokter gitu ya, bikin down. Ngasih taunya di depan ini si pasiennya. Mm-mm. Ya, ngasih Kalau taunya kamu ke pasiennya. lama-lama bakalan kayak ya itu tadi buta gitu kan. Wah ya udah sedih lah, apalagi nggak ada obatnya. Ya awal-awal sih gitu, tapi lama-lama Itu kok bisa? bisa loh. Maksudnya Apa? umum bisa apa ya? Bisa menerima gitu. Iya, bisa Maksudnya terima pasti itu diri. luar biasa ya. Luar biasa apa binasa nih? Biasa di luar. Ya selain namanya manusia ada yang bisa menerima, ya itu kan step by step aja. Bahasa siapa nih? Step by step. Bahasamu. Oh aku ya, pelan-pelan maksudnya perlahan-lahan dari. Perlahan-lahan. Kira mau ngomong ya udahlah nikmatin aja, karena kita nggak pernah tahu. Mungkin Allah kasih kayak gini buat terbaik buat Akil, Ya, buat GW banget. Iya nggak sih? Tepuk tangan dong. Iya. Gitu. Mungkin nanti ada mudaratnya kalau misalnya aku dikasih awas apa aku bakalan lebih gimana gitu. Udah ya. Nah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ini kamu di sini dalam rangka apa nih? HUT RI dong. Kayak rangka. Dalam rangka pengen bisa baca Quran lagi. Baca Quran lagi. Ya, karena Oh, udah lama kangen banget kan. Dulunya ya Allah baca udah kayak kereta api. Iya, pakai motor apa sih nih ya? Ya Allah itu yang pas apa? Kamu ngangkat sini. Terus Nggak apa. nggak apa-apa nih abaikan. Abaikan. Lewati kayak iklan.
udah diatur sama produser. Oh, Oke. oke. Tadi sampai mana? Sampai Jakarta. Oh, belajar. Belajar apa di sini? Udah Di- pengen ini kan bisa baca Quran lagi kan? Iya, bener banget. Ya awalnya sih ini apa sih titik doang kan? Itu maksudnya tadi fokus tuh ternyata itu. Maksud Anda itu kan? Saya harus benar-benar fokus ngafalin kode-kode. Ini kode tanggal lahir siapa tuh? 24, 25, 35. Oh, itu kan kode-kode tanggal. 35. Iya itu kasur tanwin. Oh, iya. Ya kan itu kan alhamdulillah hafal. Iya. Gitu. Tapi tanggal nggak ada 35 ya? Iya nggak ada. Nggak ada. Iya, Umur. Harga Adanya baju. harga baju. Oh, 35. cepet terusir ya. Ya Allah muka-muka kalian. Iya. Muka Ramayana. Iya. Ada diskonnya 35. Iya bener. Oh bener, mengakui. Alhamdulillah. Ya udah dilanjut aja. Yang mana? Yang tadi kode-kode gimana Kode. itu ada. Kirain bagian agen detektif doang kan? Kalau nggak pakai kode gitu. Kalau berangkas kan bisa ada kode ya ini. Ya Allah, Bria, ini yang bener ini apa itu matematika kan ketahuan 2 tambah 2 gitu kan. Ternyata ya fokus di ini apa sih butiran-butiran apa gitu kan. Kalau ditipu gitu ya. Ih, kritis banget sih kalau itu kan lagu itu banget ya. Lagu perasaan kan butiran debu. Perasaan. Coba kalau butiran mutiara atau emas kan. Coba nanti diambil. Iya, Cepet kayaknya ahli banget udah biasa ke dalam menjual. Iya. Apa dong ya gitu. Terus kamu Siapa? ketika ini megang itu belajar pertama kali gimana? Bingung gak sih kayak gitu? Iya, pertama saya saking pinternya saya apa saking pinter lamanya. Ninggiin sendiri ya. Pertama sakit polosnya ya pas buka. Kira mah kayak di tangan kanan gitu. Kata Pak Bas itu sebelah kiri mu. Oh, bukan sih dia benar. Oh sebelah kiri. Oh ternyata pakai sebelah kiri kan bacanya. Oh, bacanya dari sebelah kiri. Saking pengen berkomunikasi jari-jari saya tuh sampai semuanya dirasain. Mana yang lebih peka. Oh, mana yang lebih peka? Kayak Dari hatimu. 10 jari. Mana yang lebih peka kan? Yang lebih yang mana? Itu dia belum Itu dia. berkenalan. nemuin. Belum itu dia pilihan kan? Istikharah dulu. Oh iya. Iya, Istikharah ya. Oke, istikharah. Istikharah dulu. Bukan soal seseorang kan? Bukan. Soal jari. Jari aja nggak diistiqorohin ya. Iya, Apalagi dipermudah mu. Iya. Amin ya Allah. Selalu berdoa. Pengennya sih peka semua. Jadi ketika satu pegel, ya kan? Gantian ya, Bu. Bergilir kan? Oh iya sih. Bukan piala bergilir ya. Oke. Udah. Ini kan Alhamdulillah. karena belajar di sini ya. Ini mumpung belajar di sini tak culik ikut kita live di sini. Culik guys. Misalkan nih suamimu sama anakmu nonton, kamu pengen menyampaikan apa? Ceng eo. Jeng itu ceng eo ya. Ya, pakai Sarang bahasa, eo. pakai bahasamu aja. Ah, Yang tahu kan suami sama anakmu. Doain Umu ya, Ayah, Zahra, Onye, Kela, Kakak Iis, Wanda, semua yang di rumah, sama bestiannya aku, semuanya, semoga bisa kayak mereka semua, bisa jalan sendiri, bisa terbang nggak? Gak punya sayap. Oh, ya nanti pinjem dulu. Serius loh. Oh serius ya? Seorang umum nggak ada seriusnya, nggak ada. Ini udah aku terharu. Aku sudah menghayati. Ya udah segitu aja. Oke, nanti jangan lupa di share ya. Oh, tak kirimin. Oh iya. Nanti biar disebarluaskan. Ya Allah udah kayak corona aja. Disebarluaskan. Jangan lupa Kak, siapa tahu kamu DPO di sana. Apa tuh DPO? Bukan DO kan? Bukan. Oh. Ya nggak sih DPO nggak sih pencarian orang itu? Oh ya Allah. Wanted. Barangkali kamu dicari di Jakarta kan? Oh Kita iya, di benar. sini gitu lah. Aku kan Iya. memberikan kabar ini loh di sini. Aku di sini. Gitu kan. Searching ya di Google. Kita di sini. Oke. Pak Produser, adakah yang bergabung sama kita? Ya. Sampai lupa untuk nanya Pak Produser. Dilupakan ya Pak. Dan Aurea Rizky Ramadan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada di
seniman. Wah, menarik ini tema bulan nih. Oke, nah tentang hidup seimbang, ada tips untuk hidup seimbang. Makasih. Tips. Ya, Nah, tipsnya. oke, ada lagi? Jadi, Oke. Ada nggak sih guys tips untuk hidup seimbang? Kan tadi itu juga yang harus fokus kan. Oh iya. Ya, tidak melihat satu sisi Satu aja titik, tapi satu sekali titik. ya. Iya, Jadi kalau ada seblak ada teh botol. Bener gak sih? Iya, iya, Analoginya Benar, tepat. benar. Iya. Kayak gitu. Diibaratkan seperti itu, ada makan Yuk. pasti ada minum. Ada es krim, ada roti. Bener gak sih? Roti ya, bisa pasangannya es krim apa tuh? Kentang goreng atau apa? Aduh, gila. Kuliner semua ya. Kuliner. Ada lagi yang mau menambahkan? Namanya apa nih? Saus sambal. Laila mau menambahkan? Iya, kurang lebih aku sama kayak Umu walaupun Alhamdulillah didukung. banyak perbedaan. Gak jauh-jauh dari makanan kan yang aku kan. Ya tapi ya sih bagaimana cara itu seimbang ya itu memang kalau seimbang secara seimbang secara sempurna gitu ya kayaknya sulit sih emang bagi beberapa orang gitu ya. Mungkin bisa dibuat prioritasnya apa dulu tapi tanpa ini mengesampingkan hal-hal yang lain gitu. Oke, Fitri? Benar yang dikatakan Umu sama Mbak Lila. Nah, tadi kan ya kita tetap fokus sih sama satu titik itu. Tapi setidaknya kita jangan benar kita harus fokus di satu titik, tapi jangan terlalu fokus di situ kan pasti orang ada bosannya. Nah, biar seimbang kita juga harus kayak sambil lihat apa atau kita sambil ngapain gitu agar kita tetap fokus dan kita tuh gak bosan karena kita harus menghadapi hal yang seperti itu terus. Oke. Yuk. Ada yang mau nambahin yuk? Ayo nambahin. Nambah apa yuk? Minuman. Sambel. Ya sama ya yang dikatakan Umu sama Fitri. Kan boleh Lela nggak sih- dibawa nih Lela. Iya, boleh sih fokus dengan titik itu, tapi ya coba dengan lihat yang lain gitu, dengan seperti tadi pemandangan. Aku mendalam siapa Yang tadi mangkok, jangan lihat mangkok terus. Jangan lihat isinya maksudnya. Oke, itu tadi ya Mas Wildan yang ada di Sleman. Semoga jawabannya memuaskan ya. Kalau kurang puas, main minggu ke depan sini, tanya lagi aja. main ke sini. Oke, untuk kegiatan kita seminggu ini Jumat itu Jumat. kita pergi ke ini perpus Arpus. Oh, kalian ya? Iya. Oh, kita balik lagi ke sebelah ya? Daerah Kegiatan kota. kita mau ke sebelah kan? Enggak. Iya. ini kegiatan Pergi kemarin kan. Acara mulai jam 10 itu kan akreditasi. Nah, oke. Terus juga Pak Produser, kamu pergi yang ke Demak itu hari apa Pak Produser? lupa. Kamu yang pergi ke Lupa. lupa hari apa? Rabu juga Pak Produser pergi loh. Rabu atau hari Senin ya? Pergi. Yang pergi ke itu loh, ke Demak itu Selasa kayaknya. Nah, aku lupa ini. Yang sama Mas Andi itu loh, Mau diingetin nggak? Selasa kayaknya. Oh iya. Nah, kayaknya Selasa. Semoga bener ini, semoga Bung Andi menyimak dari sana ya. Karena beliau yang pergi sama Pak Produser Lupa. karena tidak ada pengalaman yang mengesankan. Saking banyaknya kegiatan loh. Iya. Ya padat soalnya sampai Sibuk. Ke Demak ya. Terus juga ini ya sama-sama kita prepare untuk kegiatan tadarus di bulan Ramadan. Nanti akan kita mulai di tanggal 20 Maret bulan ini. Kita akan live di channel YouTube sama di jam 14 waktu Indonesia Barat sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, dan tadarus nasional itu diikuti oleh
tunanetra dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi untuk sahabat Salma yang pengen nonton, jangan lupa tanggal 20 nanti simak para pesertanya untuk tadarus dan juga boleh ikut tadarus bareng sama kita. Oke sahabat, untuk IWE kali ini di hari Sabtu ini cukup sekian dulu. Kita akan balik lagi di Sabtu depan dengan tema yang jauh lebih menarik. Akhir kata, Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.